Halo Autolover, berjumpa lagi dengan saya di channel Radar Bintang. Jika dulu untuk mengidentifikasi kerusakan pada motor harus dengan bantuan profesional, bahkan tidak jarang si pemilik motor jadi korban tipu-tipu bengkel. Nah, dengan kemajuannya teknologi sekarang, orang awam pun bisa mengetahui kerusakannya hanya dengan melihat panjang atau cepat atau menghitung jumlah kedipan di indikator mesin, atau yang sering kita sebut kode mil. Kode mil atau malfunction indicator lamp adalah lampu indikator yang berkedip pada speedometer motor untuk menunjukkan adanya masalah pada sistem injeksi atau komponen terkait. Nah, kode mil berfungsi sebagai peringatan dini, bukan ayu, pada pengendara agar segera melakukan perbaikan. Dan itu juga sedikit banyaknya bisa membantu bengkel untuk mengetahui di bagian apa yang terjadi kerusakan agar tidak mengecek kemana-mana. Dan untuk si pemilik motor pun, selain merasa terpanggil untuk segera ke bengkel, itu juga bisa menjadi acuan agar tidak terkena tipu-tipu oknum bengkel. Nah, di video kali ini saya akan membahas 11 kode mil yang ada di motor Honda, dari mulai pengertian serta solusinya. Dan langsung saja, satu kedipan itu mengindikasi adanya masalah pada sensor manifold absolute pressure atau sensor MAP. Karena sensor MAP berfungsi untuk mengukur tekanan udara di saluran intake sepeda motor, maka kerusakannya pun dapat menyebabkan akselerasi jadi kurang maksimal, penurunan tenaga motor, hingga berkurangnya responsivitas motor saat gas ditarik. Dan solusinya bisa dengan membersihkan sensor MAP terlebih dahulu. Namun jika itu tidak berhasil, ganti sajalah. Lalu, 7 kedipan menandakan adanya masalah pada sensor AOT, engine oil temperature, untuk motor berpendingin oli, atau ECT, engine coolant temperature, untuk motor berpendingin cairan. Untuk mengatasi masalah ini, bawalah ke bengkel dan periksa sistem pendinginnya. Terus, 8 kedipan menandakan adanya masalah pada sensor throttle position atau TP. Akibatnya mesin tidak bertenaga, akselerasi kurang maksimal, boros bahan bakar, dan mesin sering mati. Dan penyebab biasanya dari konektor sensor yang longgar, atau memang rangkaian sensor yang sudah tidak berfungsi. Solusinya bisa dengan melepas konektor sensor dan memasangnya kembali, mempererat konektor sensor dan coba nyalakan kembali. Jika dirasa tidak ada perubahan, bawalah ke bengkel untuk diadakannya pergantian. Lanjut, 9 kedipan mengindikasi adanya masalah di bagian sensor IAT atau intake air temperature. Sensor IAT berfungsi untuk membaca suhu udara yang masuk ke mesin. Jika sensor ini rusak, suhu yang terbaca akan selalu rendah, sehingga bahan bakar yang disuplai lebih banyak. Akibatnya, selain motor jadi loyo, motor pun jadi akan lebih boros. Dan solusinya, periksa konektor sensor. Jika dirasa memang masih kuat menempel, itu berarti sensornya sudah minta diganti. Lalu, 11 kedipan itu menandakan adanya masalah pada VS. Bukan versus, tapi vehicle speed. Sensor ini untuk mengukur kecepatan motor. Dan jika sensor ini bermasalah, speedometer tidak akan berfungsi. Dan bahkan ISS atau idling stop system juga akan terganggu. Solusinya, cek konektor sensornya atau ganti sensornya. Terus, 12 kedipan menandakan adanya masalah pada sistem injektor. Kode ini biasanya berupa kedipan panjang 1 kali dan kedipan pendek 2 kali. Dampak dari kode mil ini adalah motor jadi boros, performa mesin menurun, motor bisa mati mendadak di jalan, hingga motor jadi sulit dihidupkan. Dan biasanya disebabkan oleh rangkaian sensor yang berfungsi tidak maksimal, konektor yang longgar, hingga injektor yang sudah tidak berfungsi. Dan solusinya, bawalah ke bengkel, dan jika ada pergantian, sabarlah. Terus, 21 kedipan menandakan adanya masalah pada sensor oksigen. Sensor oksigen berfungsi untuk mendeteksi kandungan oksigen dalam gas buang di knalpot. Dan kerusakan pada sensor ini bisa menyebabkan mesin sulit dihidupkan atau ada bunyi letupan di bagian knalpot motor. Dan penyebab yang sering terjadi biasanya dari sensor atau rangkaiannya sudah tidak berfungsi dengan baik atau konektor sensor yang longgar. Lalu, 29 kedipan itu menandakan adanya masalah pada rangkaian intake air control valve atau IICV. Kode ini biasanya ditandai dengan kedipan panjang 2 kali dan pendek 9 kali. Komponen IICV berfungsi untuk mencampurkan pembakaran di ruang bakar. Masalah pada rangkaian IICV dapat disebabkan oleh sensor atau rangkaian yang tidak berfungsi. Hal ini dapat menyebabkan sirkulasi udara dapat terganggu, mesin sulit dihidupkan, boros bahan bakar, hingga putaran tensioner jadi kasar. Selanjutnya, 33 kedipan itu menandakan adanya kerusakan pada sensor engine control module atau ICM. Masalah pada ICM dapat disebabkan oleh rangkaian yang tidak berfungsi atau konektor yang longgar. Akibatnya, mesin tidak dapat dihidupkan atau sering mati mendadak. Solusinya, jika motor mengalami hal tersebut, segeralah bawa ke bengkel untuk mengecek sensor ICM
dan juga agar motor dapat pemeriksaan secara menyeluruh. Selanjutnya, 52 kedipan itu berarti Anda orang yang rajin untuk menghitung kedipan sebanyak itu. Tidak, faktanya tidak sebanyak itu. Hanya ada 7 kedipan, yaitu 5 kali kedipan panjang dan 2 kali kedipan pendek. Beberapa gejala yang terjadi pada motor saat kode mil 52 adalah mesin tiba-tiba mati, sulit dihidupkan, motor terasa berat dan berbet. Kode ini bisa muncul akibat adanya masalah pada kabel atau korsleting, seperti kabel terputus atau terkelupas. Solusinya, ceklah perkabelan motor untuk memastikan letak di mana terjadi korsleting, atau bisa dengan membawa ke bengkel untuk dilakukan pengecekan dan servis. Dan yang terakhir, 54 kedipan. Itu berarti Anda orang yang kurang kerjaan, bisa menunggu dan menghitung sebanyak itu. Kode ini ditandai dengan kedipan panjang 5 kali dan pendek 4 kali. Hal ini menandakan adanya masalah pada sensor bank engine sensor atau BAS. Sensor BAS berfungsi untuk mematikan mesin secara otomatis ketika motor terjatuh. Solusinya, cek sensor dan konektornya. Jika dirasa harus ada pergantian, lakukanlah. Itu demi kebaikan dan menyangkut keselamatan juga. Nah, itulah pembahasan saya di video kali ini. Kesimpulannya, kedipan itu mengandung berbagai macam arti. Jadi, jangan GR dulu. Siapa tahu itu adalah kode untuk pergantian. Ganti oli gitu misalnya, atau full service. Ya, gitu-gitulah. Dan jika dirasa pembahasan saya ada yang kurang, coba tambahkan di kolom komentar. Dan tidak lupa juga cantumkan untuk kita bahas di video selanjutnya. Omat tong hilap caprek wae agar channel ini bisa berkembang dan bisa terus memberikan informasi yang semoga saja bermanfaat. Dan saya Juki bersama deretan mesin jahit pamit undur diri dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih dan salam satu jarum coklat. Lah, kok jarum? Kok jadi merek udut anjir.